Selamat berjumpa para pembelajar ASN, bertemu kembali dengan saya, Fajar. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik di era serba digital yang kaitannya dengan pembelajaran di sekolah, yaitu konsep asesmen pembelajaran digital. Baik, mari kita mulai. Pertama, kita harus mengetahui apa itu asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Asesmen juga dapat diartikan sebagai proses evaluasi sistematis untuk mengukur kemampuan seseorang atau kelompok dalam suatu bidang tertentu. Jenis-jenis asesmen. 1. Penilaian formatif, yaitu asesmen yang dilakukan secara berkala selama pembelajaran. 2. Penilaian sumatif, yaitu asesmen yang meliputi penilaian hasil belajar secara keseluruhan. 3. Penilaian diri, yaitu asesmen yang dilakukan oleh peserta didik terhadap dirinya sendiri. 4. Penilaian sejawat, yaitu asesmen yang dilakukan oleh peserta didik terhadap rekannya di kelas. Tujuan asesmen. 1. Mengukur kemajuan siswa, mengirimkan siswa memahami materi dan dapat menunjukkan kemampuannya. 2. Memberikan umpan balik, memberikan informasi kepada siswa untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar mereka. 3. Meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong partisipasi yang lebih aktif dan kreatif dari siswa dalam proses pembelajaran mereka. Prinsip-prinsip asesmen. 1. Keadilan, asesmen harus adil dan tidak diskriminatif terhadap semua siswa. 2. Keterbacaan, soal dan instruksi harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa. 3. Ketepatan, asesmen harus dapat memberikan nilai yang konsisten dan dapat diandalkan. 4. Keabsahan, asesmen harus dapat mengukur kemampuan yang sebenarnya dari siswa. Tantangan dalam asesmen pembelajaran digital. 1. Kekhawatiran akan otomatisasi, khawatir bahwa asesmen teknologi dapat mengambil alih peran guru dan meninggalkan aspek kemanusiaan. 2. Persyaratan teknologi yang besar. Banyak sekolah dan institusi yang belum sepenuhnya terdaftar untuk menggunakan teknologi asesmen yang memadai. 3. Kekhawatiran privasi. Perlu memastikan privasi siswa tetap terjaga saat menggunakan teknologi asesmen. 4. Ketidaksetaraan akses teknologi. Siswa dengan keterbatasan akses teknologi mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti asesmen. Asesmen digital dengan kuisis. Asesmen digital adalah metode evaluasi melalui penggunaan teknologi yang memungkinkan guru untuk mengukur dan menganalisis pemahaman siswa secara cepat dan efisien. Asesmen digital menggunakan kuisis, platform yang menawarkan pengalaman interaktif dalam mengukur pengetahuan dan keterampilan. Apa itu asesmen digital? Asesmen digital adalah penggunaan teknologi untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kemampuan dan penguasaan materi oleh siswa secara online. Mengapa menggunakan kuisis? Kuisis merupakan platform asesmen digital yang menawarkan keunikan dengan berbagai fitur interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi belajar. Garis besar penggunaan kuisis. 1. Buat kuis. Buatlah kuis dengan menambahkan pertanyaan, pilihan jawaban, dan waktu yang ditentukan. 2. Bagikan kode. Bagikan kode unik kepada siswa agar mereka dapat bergabung ke dalam kuis yang telah Anda buat. 3. Mulai kuis. Setelah siswa terbentuk, memulai kuis dan pantau perkembangan mereka secara langsung. Keuntungan asesmen digital dengan kuisis. 1. Peningkatan keterlibatan. Kuisis memberikan pengalaman interaktif yang menarik bagi siswa, sehingga mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. 2. Feedback real time. Guru dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa, sehingga mereka dapat memperbaiki pemahaman saat itu juga. 3. Pemantauan kemajuan. Dengan fitur pemantauan langsung, guru dapat melihat perkembangan individu siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Bagaimana sih cara membuat soal di kuisis? Sini biar saya perlihatkan cara mudahnya. Pertama kita masuk di Google Chrome. Setelah itu ketikkan kuisis. Lalu tekan Enter. Pilih yang ini. Kemudian pilih login jika sudah memiliki akun. Dan sign up jika belum punya akun. Pilih Continue with Google. Pilih Use Another Account jika ingin menggunakan email yang lain.
Pilih school. Kemudian e-teacher untuk guru. Jika sudah masuk, pastikan pada bagian ini tertulis admin. Untuk memudahkan, ubah bahasa pada bagian setting. Geser-geser, lalu pilih bahasa yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada menu cari. Ketikkan materi apa yang ingin kita ujikan ke siswa. Maka akan tampil banyak pilihan soal yang dapat kita gunakan. Pilih soal yang kita inginkan. Jika ingin disalin dan diedit, maka klik salin dan edit. Edit untuk merubah atau memperbaiki soal. Sedangkan gambar tong sampah untuk menghapus soal. Jangan lupa untuk disimpan ya. Untuk menggunakan kuis, pilih mulai kuis langsung. Pilih klasik. Kemudian kita pilih lanjutkan. Kemudian copy link ini untuk dibagikan ke siswa, agar dapat masuk mengerjakan soal. Bagi siswa yang sudah mendapatkan link, maka hanya perlu mengklik linknya, dan akan masuk secara otomatis di Quizzes. Masukkan nama dan klik mulai. Siswa selanjutnya menunggu kuis dimulai oleh guru. Jika siswa yang masuk sudah dirasa cukup, maka guru dapat memulai kuis dengan mengklik mulai. Pada bagian ini guru dapat memantau peringkat masing-masing siswa. Untuk tampilan siswa, mereka akan mulai mengerjakan soal seperti ini hingga selesai. Kita kembali ke tampilan Quizzes Guru.
Setelah siswa selesai mengerjakan soal, maka kita dapat melihat statistik pekerjaan siswa. Klik unduh jika ingin mendownload datanya. Untuk melihat soal yang telah dibuat, maka kita dapat menemukannya di menu kuisku. Sedangkan untuk soal yang telah diujikan dapat dilihat pada menu hasil. Itu saja tutorial bagaimana cara membuat soal di Quizizz dengan mudah dan cepat. Semoga bermanfaat. Contoh penggunaan Quizizz dalam asesmen digital. 1. Ulangan harian. Guru dapat membuat kuis untuk menguji pemahaman siswa secara individu setelah suatu topik yang diajarkan di kelas. 2. Pembelajaran kolaboratif. Quizizz dapat digunakan untuk mengadakan kuis kelompok yang mendorong siswa bekerja sama dalam memecahkan masalah. 3. Pemantauan kemajuan individu. Dengan melihat hasil kuis secara individu, guru dapat memantau kemajuan perkembangan setiap siswa secara mendetail. Demikian paparan materi tentang asesmen pembelajaran digital. Semoga para ASN pembelajar dapat memahami materi yang saya sampaikan. Berikut kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. 1. Asesmen penting dalam pembelajaran digital. Asesmen dapat membantu mengukur kemampuan siswa dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan belajar mereka. 2. Prinsip-prinsip asesmen harus dipenuhi agar asesmen efektif. Penting untuk memastikan prinsip-prinsip keadilan, keterbacaan, ketepatan, dan keabsahan diikuti. 3. Tantangan dalam asesmen pembelajaran digital. Kita perlu mempertimbangkan tantangan seperti persyaratan teknologi, kekhawatiran privasi, dan ketidaksetaraan akses teknologi untuk memastikan asesmen dapat diimplementasikan dengan sukses. 4. Quizizz adalah platform yang efektif dan menyenangkan untuk melakukan asesmen digital. Dengan fitur-fiturnya yang interaktif dan fleksibel, Quizizz meningkatkan keterlibatan siswa dan memudahkan guru dalam menghubungkan perkembangan mereka.